Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading lagi. Tetap di tema yang sama tentang percintaannya kamu, tentang hubungan kamu dengan dia. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca nantinya. Apakah di sini terbaca untuk kamu yang sudah terpisah, atau untuk kamu yang mungkin saat ini lagi berkonflik, ataupun yang lainnya ya. Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat juga ya, buat teman-temanku tidak pernah bosan, aku ngingatin kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku juga berharap buat teman-temanku semua, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sabar kartunya ya. Tentang percintaannya kamu dan dia, tentang asmara kamu, apakah yang terbaca di sini? Dan ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, di kartu pertama, kita akan melihat energi dia ya. Energi dia saat ini, apakah yang terbaca? Setelah itu nanti kita juga akan baca, buka kartunya lagi untuk energi kamu. Tapi ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja saat aku membaca energi dia, itu kebaca energi kamu. Atau sebaliknya, oke? Nah, dia saat ini di Eight of Pentacles, aku melihat ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ataupun ini zodiak kamu ya. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Kita susun dulu ya. Oke, dan ini ada Two of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, dan di sini ada Capricorn dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi ingat juga, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan atau zodiak kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Jika ini cerita kamu, tapi jika ini tidak cerita kamu ya, ya udah, ini bukan energi kamu, oke? Nah, kita akan lihat tentang percintaan kamu, dia, tentang dia saat ini. Aku merasakan ya, dia lagi berusaha nih, lagi berusaha menjadi sabar. Dia lagi berusaha untuk merubah diri dia ya. Aku melihat ada ketekunan dalam diri dia untuk menghilangkan ya semua semua keburukan-keburukan yang ada pada diri dia. Ya, ini aku lihat. Mungkin ya beberapa dari dia ini mungkin sudah terpisah dari kamu. Beberapa dari dia ini seperti sudah sudah hidup sendiri-sendirilah antara kamu dengan dia ya. Nah, namun di sini dia seperti ingin berharap bertemu kamu kembali. Ini ada Two of Cup. Dia berharap bisa bertemu kamu kembali. Nah, mungkin ini juga bisa kita lihat sebuah tindakan ya. Tindakan yang dia lakukan setelah dia meninggalkan kamu atau dia sudah menyakiti kamu. Ternyata tindakan dia itu, dia seperti membenahi diri. Dia mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dia mencoba menjadi seseorang yang layak buat kamu begitu ya. Nah, ini yang aku lihat. Kita akan coba lihat apa yang akan dilakukan ya. Apa tindakannya ya. Nah, di sini ada Two of Wands. Awalnya sih dia berusaha untuk melupakan kamu. Awalnya dia berusaha untuk, wah udahlah, aku nggak mau lagi nih memfokuskan diri aku ke kamu, aku udah nggak mau lagi mengingat kamu gitu ya. Tapi ternyata tidak, dia masih tetap kepikiran dengan tentang kamu. Ya, di sini ada Queen of Wands, of Swords ya. Jadi ini ada gambaran, dia merasa kayak setelah aku meninggalkan kamu, aku merasa aku punya masa depan yang cerah. Itu loh, itu anggapan dia ya. Tapi ternyata dia memikirkan kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu. Walaupun di sini mungkin dia itu sudah punya pasangan atau sudah punya pengganti kamu ya. Tapi dia ini masih tetap memikirkan kamu. Dia berusaha untuk bisa bertemu kamu di sini. Ya nggak tahu ya kenapa tujuannya itu. Jadi ini adalah sebuah tindakan dia setelah dia meninggalkan kamu. Yang dia lakukan itu kayak berusaha keras nih untuk tidak memikirkan kamu lagi. Tapi tetap nggak tahu ya apakah ini karma yang dia rasakan dia karena sudah menyakiti kamu ya, sudah meninggalkan kamu tanpa pesan. Jadi itu kayak dia merasa kayak dihantui rasa bersalah ya. Dia dihantui oleh
keburukan-keburukan yang mungkin akan dia hadapi nantinya, ya. Itu yang aku lihat. Nah, ini juga dia masih ada Knight of Swords, ada Knight of Pentacles. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga dia untuk bisa ya kayak merubah diri dia. Aku berusaha untuk tidak memikirkan kamu lagi gitu loh. Itu yang mungkin dia pikirkan di sini. Ya. Dan aku juga merasakan di sini ini pemikirannya itu dia mungkin banyak cara yang dilakukan untuk tidak memikirkan kamu, untuk mungkin tidak mungkin mimpiin kamu juga, atau dia ingin melupakan kamu, tapi tetap aja di kamu itu ada di pikirannya dia. Ya mungkin karena rasa bersalah, atau kamu belum memaafkan dia, atau dia belum minta maaf sama kamu, ya. Nah, sehingga dia selalu dikelilingi oleh energi-energi negatif. Ya mungkin dalam hubungan dia dengan pasangan sering berantem gitu ya. Dia mungkin merasa tidak tenang menjalin hubungan ya. Atau kehidupan dia hancur sehancur-hancurnya ya. Sehingga membuat dia merasa kayak, oh, jangan-jangan aku lagi menjalankan sebuah karma. Jangan-jangan ini adalah hukuman bagi aku yang sudah meninggalkan kamu, sudah mengabaikan kamu ya. Sudah menghadirkan orang ketiga di antara kita ya. Ternyata orang ketiga ini juga menyakiti dia, dan dia sebagai ancaman juga gitu loh. Dan dia merasa pasangannya itu ancaman bagi dia, entah kenapa gitu. Kok aku nggak ada ketenangan ya? Kok aku nggak ada kedamaian ya dengan seseorang ini? Padahal awalnya aku begitu bersemangat dengan dia. Ya mungkin itu adalah godaan. Itu adalah energi negatif. Terkadang kan kita dalam menjalin hubungan itu kan banyak godaan. Nah, ternyata dia ini seseorang yang tidak bisa, ya intinya mudah tergoda lah gitu ya. Nah, ini aku rasakan. Oke? Terlalu banyak energi negatif di dalam dirinya dia, sehingga akhirnya ya hidup dia hancur sendiri gitu loh. Dan dia menghancurkan masa depan dia sendiri. Nah, itu adalah satu kebodohan yang benar-benar kayak yang yang dia tidak habis pikir, kok bisa ya aku melakukan ini. Dan mungkin akhirnya ada kesadaran dalam dirinya dia. Nah, di sini dia benar-benar kayak berusaha mencari keseimbangan dalam hidupnya dia ya. Mungkin dia juga punya masalah dalam keuangan, dia punya masalah dalam pekerjaan, dia mungkin bisnisnya juga hancur, uangnya habis ya, dikarenakan oleh orang ketiga. Ya, kebanyakan gitu ya, kalau kita udah bahagia dengan pasangan kita, udahlah, jangan kamu mikir, maksudnya itu ada orang-orang yang kamu anggap lebih dari pasangan kamu, enggak. Justru nantinya itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Semua akan habis. Udah kebanyakan, contohnya udah banyak. Tapi cuma satu-satu lah ya. Kalau ada orang ketiga itu bisa bahagia bersama dia, mungkin hubungan kamu pertama yang di awalnya itu memang udah berantakan, udah memang sudah tidak ada kecocokan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa. Itu satu-satu di antara 1000 mungkin ada satu orang yang dia bisa bahagia dengan orang ketiga. Karena dengan pasangan dia sendiri, dia merasa tidak nyaman gitu loh. Nah, tetapi kalau kita baik-baik saja dengan pasangan kita, dan kita merasa kayak udah nggak ada celah lah gitu ya, udah kamu kesampingkan energi-energi negatif itu. Ya, ini mungkin sebuah pesan juga ya buat kita-kita semua yang lagi menonton readingan ini. Karena godaan itu pasti selalu ada. Oke? Nah, ini ada Two of Pentacles. Nah, ini juga yang aku katakan tadi, seseorang ini benar-benar kayak dia mencari keseimbangan dalam hidupnya dia, dan dia tahu mungkin dia melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke kamu, entah itu meminta maaf, entah itu melakukan sesuatu ya, atau ingin menebus kesalahan agar semua karma itu bisa dia lewati dengan mudah. Ya mungkin dia butuh kata maaf dari kamu. Oke? Kita akan lihat dari kartu tarot juga. Ini untuk energi kamu ya. Untuk energi kamu seperti apakah itu buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini. Kita ngecek dari cek tentang energi kamu ke dia. Itu energi dia ke kamu ya. Ada sebuah tindakan yang akan dia lakukan setelah meninggalkan kamu. Oke. Kita akan cek di energi kamu ya. Ini bisa untuk kamu laki-laki dan perempuan ya, feminin dan maskulin. Karena terkadang ada yang nanyain, "Kak, ini berlaku untuk cowok enggak?" gitu ya. Ya, berlaku dong ya. Oke. Oke. Satu lagi. Kita akan ambil. Ya. Nah, untuk zodiaknya kita akan spill juga ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio.
ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada di Impress, ada Taurus ya, Gemini, Libra, Aquarius, dan kartu The Fool. Nah, itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya di sini. Tapi jika tidak ada zodiak dia ataupun kamu, tapi energinya ini energi kamu, maksudnya itu ceritanya cerita kamu, artinya ini energi kamu ya. Oke, aku lihat ya, untuk energi kamu saat ini, di sini ada Knight of Cup. Kamu seperti udah siap dengan hati kamu saat ini. Walaupun kamu sudah ditinggalkan dia, kamu tetap dengan pendirian kamu, dan kamu mungkin tidak akan berlama-lama bersedih. Kamu coba untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu coba untuk memulihkan hati kamu ya. Ini aku lihat di sini. Karena apa ya? Kamu sudah berpikir secara logika atau secara positif lah, bahwasanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu ya berjalan sesuai dengan keinginan cinta itu gitu loh. Kalau kita berjodoh ya kita pasti akan ketemu. Kalaupun tidak, arti kata ya dia bukan yang terbaik buat kita. Nah, mungkin itu yang ada dalam pikiran kamu ya. Dan aku juga melihat di sini, jika kamu seorang yang single, kamu benar-benar kayak, oh aku belum mau untuk bercinta, aku ingin mencintai diri sendiri dulu, aku pengen self love dulu gitu loh. Karena mungkin ada trauma juga, ada rasa kekhawatiran juga ya, ada rasa ketakutan juga pada diri kamu seandainya nanti ada seseorang yang akan hadir, dan aku mungkin tidak akan langsung untuk menerima ataupun apa, dan kamu mungkin lebih untuk mengenal dia ya lebih jauh lagi ya. Itu mungkin yang akan kamu lakukan di sini. Karena apa? Karena kamu tidak ingin hal yang dulu terulang kembali saat ini ya. Dan terkadang aku juga merasakan ya. Kenapa? Karena kamu merasa kayak sakit loh, disakiti itu, dikhianati itu sakit gitu. Dan aku tidak ingin lagi terjebak dalam kondisi itu. Emang aku pernah berada di kondisi ini, begitu sangat tertekan, begitu sangat terjebak gitu ya, begitu sangat ya, mungkin ini kamu ataupun dia juga bisa ya, karena merasa kayak oh kita saling mencintai tapi aku sering disakiti. Nah, ini hubungan seperti apa? Dan mungkin ada juga nih sebuah rahasia yang dia simpan, entah itu awalnya dia mengaku single, ternyata dia sudah punya pasangan, dan itu kan bikin kita kecewa ya, sakit gitu. Nah, maka dari itu aku melihat kamu tidak ingin lagi berada di kondisi ini, kamu pengen bebas. Nah, disinilah kebebasan itu akan kamu dapatkan. Nah, seperti seekor burung ya. Nah, burung, elang atau apalah ini ya, ini kan bisa terbang, dia bebas kemana aja. Nah, saat kamu pikirkan ingin seperti ini, maka itu akan terjadi ya. Nah, jadi beberapa dari kamu ya yang benar-benar kayak ya udahlah, aku juga bersyukur aku terbebas dari kondisi ini gitu loh. Aku terbebas dari kondisi yang begitu menyakitkan ini kata ya. Akhirnya kamu lebih ikhlas saja. Oke? Nah, ini juga diimpress. Walaupun kamu merasa kayak disakiti, dikhianati di sini, walaupun kamu masih sendiri saat ini, tapi kamu banyak disukai orang. Kenapa? Orang-orang mungkin banyak merasa nyaman dengan kamu karena kamu punya kasih sayang yang kayak apa ya, bisa menunjukkan lah kalau orang-orang mungkin yang ada di dekat kamu itu akan merasa nyaman ya. Pada dasarnya karena kamu itu orangnya penyayang gitu ya. Ini, dan aku juga melihat ada jiwa keibuan, jiwa kebapakan di sini gitu ya. Intinya kamu itu orang yang benar-benar baik ya. Tapi kebaikan kamu itu selalu disalahgunakan oleh orang-orang yang dekat dengan kamu ya, begitu. Oke. Dan sini ada Queen of Swords. Aku juga melihat kamu akhirnya aku akan menjadi seorang yang benar-benar tegar gitu. Dan aku mungkin tidak akan cengeng, aku tidak akan bersedih. Aku mungkin tidak akan berlarut dalam kesedihan aku karena itu merugikan. Nah, itu yang aku pikirkan di sini. Jadi buat apa? Ya, udahlah, kita dulu mungkin berasal dari keluarga yang broken home, dan kehidupan kita juga broken home gitu ya. Jadi sekarang kamu udah terbiasa seperti itu, dan jiwa kamu udah terbentuk menjadi orang yang kuat. Nah, itu kekuatan pada diri kamu, dan kamu harus bersyukur saat nantinya ada suatu hal yang terjadi pada kamu sudah menjadi orang yang kuat. Kamu tidak akan rapuh lagi gitu loh. Kamu tidak akan menjadi rapuh. Tapi seseorang yang mungkin berada di lingkungan yang bahagia awalnya, saat punya masalah mungkin dia akan menjadi rapuh. Tapi kalau kamu udah terbentuk jiwa kamu menjadi orang yang kuat ya, begitu. Oke? Nah, ini dia. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu akan memulai satu kehidupan baru, the Fool. Dan kamu mungkin tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada dia.
dan kamu mungkin tidak menginginkan untuk memberikan harapan lagi kepada dia, karena udah sering kamu yang memaafkan dia. Mungkin kamu sudah sering kayak apa ya, memberikan kesempatan kepada dia, tapi tidak ada perubahan. Ya buat apa gitu loh. Jadi itulah, mungkin ada sebuah tindakan kamu dan tindakan dia juga yang terbaca di sini. Oke, nah kita akan coba lihat di kartu percintaan kamu ataupun dia seperti apa ya yang terbaca di sini. Selanjutnya, oke, 3 kartu. Nah, calling in your soulmate. Beberapa dari kamu mungkin merasa kayak, ataupun dia ya merasa kayak ini, kalau ini dia merasa kamu itu soulmate dia gitu loh. Tetapi kalau kamu merasa kayak dia mungkin bukan soulmate kamu, dan kamu akan memilih satu kehidupan baru dengan orang baru, karena di sini ada the Fool ya. Nah, ini juga ada heart to heart conversation. Mungkin dia juga menginginkan bicara dari hati ke hati dengan kamu, agar kamu mungkin berikan kesempatan kepada dia ya. Nah, di sini mungkin bisa saja jika ini kamu akan menemukan cinta yang sebenarnya, cinta seseorang yang orang itu berikan kepada kamu adalah cinta tanpa syarat ya. Kamu akan menemukan itu. Oke? Keep an open mind. Nah, aku juga melihat kalau di sini beberapa dari kamu mungkin akan menemukan seseorang yang walaupun berbeda dengan kamu, tetapi kamu akan bisa memahami gitu loh tentang dia, ataupun dia akan bisa menerima kamu ya. Ini terbaca dari energi kamu selanjutnya. Semoga aja kamu akan bisa menemukan soulmate yang sebenarnya, seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa kamu. Oke, buat teman-temanku. Jadi kalau aku merasakan ya, kalau tentang diri dia punya tindakan seperti ini. Dia berusaha keras ya, berusaha keras untuk mendekati kamu, dan dia punya cinta tanpa syarat dengan kamu ternyata gitu loh. Oh, aku punya kok cinta tanpa syarat dengan kamu, tapi kenapa selama ini kamu menyakiti aku? Nah, begitu ya. Dan kalau untuk kamu, aku melihat di energi kamu ini, kamu akan mulai cinta baru. Itu dengan seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu ya. Jadi seperti ini yang terbaca, energi kamu, energi dia, dan tentang hubungan kamu dengan dia di sini. Oke, buat teman-temanku, inilah yang terbaca dari energi kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur, bisa membuat kamu menemukan solusi dari hubungan kamu, atau mungkin saat kamu saat ini lagi bersedih, semoga kamu bisa membuat hidup kamu itu lebih bergairah kembali untuk memulai kehidupan baru ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.